Jadi pagi semuanya. Ya, selamat pagi. Gimana kabarnya kalian semua dari Fasya? Gimana kabarnya? Ya, kabar saya baik-baik saja sampai hari ini. Ya, syukurlah masih diberi kesehatan. Amin. Kalau Velia sendiri, sehat juga. Ya, selalu begini-begini aja dari dulu. Gak ada perubahan ya. Iya. Ya dari Sandi sendiri gimana? Baik kok, sehat walafiat. Amin. Selanjutnya memasuki bagian presentasi. Yang pertama akan dimulai dari Velia, kedua saya sendiri, yang ketiga Fasya, dan terakhir akan dibawakan oleh Sandi. Zabuton merupakan tempat duduk yang bentuknya menyerupai bantal. Tujuan dari zabuton ini adalah untuk membantu seseorang merasa lebih nyaman dan mencegah turunnya suhu tubuh ketika duduk di lantai. Dalam cara tata pemakaian mengikuti tradisinya, zabuton memiliki sisi depan yang ditandai dengan benang yang mencuat dan bagian belakang. Selain itu, zabuton juga memiliki sarung tersendiri yang bisa diubah mengikuti musim. Selanjutnya ada futon. Futon adalah tempat tidur bergaya Jepang yang merupakan kain tebal berukuran 1 tatami. Biasanya berisi kapas, polyester maupun wol. Futon utamanya terdiri dari 3 bagian, yaitu shikibuton, kakebuton, dan makura. Shikibuton adalah alas dari futon yang berupa matras dan biasanya terbuat dari kapas, baik bagian dari dalam maupun luarnya. Kakebuton adalah selimut dari futon. Meskipun terlihat tebal, selimut ini terasa ringan saat diangkat. Ditambah dengan beberapa dari selimut futon ini hypoalergenik, sehingga tidak menyebabkan reaksi alergi di tengah tidur. Makura sendiri adalah bantal dari futon. Futon bisa dilipat dan disimpan ke dalam lemari saat siang hari, sehingga bisa menyimpan banyak ruangan. Jadi saya akan melanjutkan presentasi atau pembuat materi dari teman saya. Yang pertama adalah kotatsu, adalah sebuah alat heater yang terdiri dari meja yang diselimuti oleh futon. Nah, kotatsu ini digunakan dengan cara duduk di atas tatami dan memasukkan bagian bawah tubuh. Kotatsu ini juga merupakan suatu benda yang sangat match dengan etnik Jepang, yaitu tatami. Dan pertama kali dibuat pada abad ke-14, di mana itu tahun Edo 1603 sampai dengan 1867. Dan tentunya kotatsu ini ada 2 tipe. Yang pertama kotatsu biasa dan yang kedua adalah origotatsu. Ya, selanjutnya adalah washlet. Washlet yang kita biasa tahu adalah sebagai alat pemflush toilet. Dan iya, sebuah nama untuk sebuah nama produk toilet barat modern yang menggunakan sistem flush yang dipasang dengan alat semprotan yang digunakan untuk mencuci anus setelah membuang air besar. Pertama kali toilet dengan bidet ini dikirim dari Amerika ke Jepang bukan sebagai alat pemflush toilet, akan tetapi alat perantara medis. Dan yang terakhir yaitu shoji. Shoji adalah sejenis pintu atau jendela yang biasanya digunakan pada rumah ala Jepang. Shoji mengacu pada konsen jendela atau konsen pintu yang terbuat dari kayu dan selembar kertas washi. Dengan kata lain, kertas washi merupakan material pada pintu dan jendela yang menjadi penyekat bagian dalam dan luar rumah. Mungkin sulit dipercaya, tetapi pintu atau jendela berbahan kertas washi ini mampu menahan angin dan hujan. Bukan hanya itu, sinar matahari dan sinar bulan yang masuk ke dalam ruang melalui shoji berbahan kertas washi ini juga menghasilkan pantulan sinar yang indah dan menakjubkan. Ya, furin adalah bel angin yang terbuat dari kaca yang biasanya digantung pada musim panas. Furin ini pada awalnya kegunaannya sebagai pengusir wabah atau peringatan akan datangnya wabah, biasa digantung di tempat-tempat sakral atau tempat-tempat penting dan kalau dulu terbuat dari logam. Ya, kemudian tatami ini berasal dari tumbuhan semacam rumput yang keras, yang kemudian dibilah yang ukurannya sama, kemudian dianyam dan dibentuk seperti karpet. Tatami pada awalnya hanya sebagai alas untuk tempat duduk, jadi pada awalnya itu bentuknya kecil-kecil. Namun sejak zaman Edo bentuk tatami jadi besar dan kegunaannya meluas. Ya. Kemudian chochin ini kegunaannya sebagai hiasan, biasanya pada matsuri atau pada tempat-tempat sakral seperti kuil. Untuk sekarang mungkin hanya sebagai hiasan saja.
Dan Chouchin ini datangnya dari Cina, bersamaan dengan datangnya seperti kebudayaan atau kepercayaan dari Cina ya. Tokonoma, yaitu sebidang ruangan dengan lantai yang ditinggikan di rumah bergaya Jepang. Tokonoma ini terletak di watsu utama atau ruang tamu. Di tokonoma ini biasanya dipasang kakejiku atau gulungan gantung yang digunakan untuk memajang lukisan atau kaligrafi, dan biasanya diletakkan juga benda wajangan lainnya seperti gebana dan guci. Penggunaan tokonoma ini hanya murni untuk estetika saja. Selanjutnya adalah furo atau ofuro, adalah pemandian atau kamar mandi Jepang. Furo ini tidak mengarah ke ruangannya, akan tapi lebih mengarah pada bak mandinya yang berbentuk balok kotak kayu atau yang mungkin lebih modern seperti bathtub di western. Kegunaan furo sendiri untuk merelaksasikan atau menenangkan diri, dan di Jepang sana mempunyai semacam tradisi sebelum masuk atau berendam ke furo, mereka harus membasuh diri mereka terlebih dahulu. Selanjutnya adalah fusuma. Fusuma ini adalah pintu geser yang digunakan untuk menyekat ruangan, hampir sama seperti shoji. Bedanya dalam fusuma menggunakan kertas yang mempunyai desain, sedangkan shoji menggunakan kertas putih. Di kertas fusuma sendiri tidak dapat tembus cahaya, sedangkan shoji bisa. Dan fusuma ini lebih mengarah kepada estetikanya daripada shoji yang digunakan untuk kebutuhannya. Jadi aku pengen nanya nih, perumahan Jepang tuh menurut kalian gimana sih? Coba dari Velia bisa deh bagi tahu gitu. Mungkin dari pandanganmu kayak gimana? Itu ya tadi kita udah bahas kan ya, istilahnya udah berbincang lah ya, ngebahas bagian perumahan Jepang. Kalian disuruh milih nih buat apa istilahnya rumah nanti ya, itu kalian milih mau yang sistemnya modern apa ngikut kayak Jepang yang ada mungkin esensi tradisionalnya gitu? Kalau aku sih mungkin ya, kalau seumpamanya rumah Jepang ya mungkin aku bakal milih yang tradisional mungkin ya, kayak apa ya, kayak unik gitu loh, bagus, kayak apa ya, kalau seumpamanya kayak rumah cuman kayak rumah itu beda, itu kayak seni gitu kalau aku ngelihatnya ya. Kayak mungkin aku lebih milih yang tradisional ya, cuman ya itu kalau seumpamanya dibangun di Jepang oke. Tapi kalau seumpamanya di Indonesia, wah itu bakal nelan biaya yang besar itu. Ya sangat-sangat hedon nih istilahnya, ngambil banyak banget ya. Emang kalau soal ruangan kayak Jepang sih emang kedengarannya bagus gitu kan, emang sih. Cuman aku masih lebih milih yang modern. Kenapa? Karena aku nggak bisa kalau buat disuruh merawat. Iya bener banget sih. Lebih apa ya, kalau modern juga sisinya lebih gampang dirawat kan ya, karena udah terbiasa kitanya. Tapi kalau di cuacanya model kayak Jepang ya, kalau di Indonesia ya percuma aja kalau punya kota itu kan nggak panas juga makin panas tuh. Iya bener. Menurut dari Sandi gimana? Kurang lebih sama kayak Velia. Nah, aku lebih suka yang modern karena lebih murah kan biayanya. Sama aku nggak terlalu mentingin kayak estetika atau gimana gitu. Yang penting bisa dipakai buat tempat tinggal gitu. Saya suka nih, yang penting simple, bisa tidur, bisa makan, bisa hidup. Jadi mungkin sampai di situ aja perbincangan asik-asik kita. Semoga apa ya yang kita bahas itu untuk kedepannya juga bisa bermanfaat buat kita semua ya. Jadi amin. Sekali lagi makasih banyak ya semuanya ya. Mungkin sampai jumpa pas kita kuliah offline nanti. Ada semuanya. Sampai jumpa.